rata-rata memang di BUMD kita saat ini umumnya masih agak sedikit miris. Memang BUMD itu dibuat untuk merugi. Kita nggak bisa pungkiri lah bahwa namanya BUMD itu orang-orangnya sebagian besar itu titipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Rahmat Romli di Sumsel Talk Info Sumsel. Sobat Sumsel Talk, di diskusi podcast kali ini kita akan bertemu dengan orang hebat di kota Palembang ini. Dia adalah Ketua Kadin Ustadz Trainer Kota Palembang. Kemudian juga menjadi Wakil Ketua Kadin Kamar Dagang Indonesia Kota Palembang. Banyak sisi hal positif yang nanti bisa kita dapatkan terkait wawasan beliau tentang kinerja perusahaan milik daerah ini. Mungkin langsung saja kita perkenalkan Bang Ferry Yuliansah. Ya, terima kasih Bang sudah diundang ke sini. Salam dulu Bang. Salam. Ya. Oke. Tadi dari mana kunjungan? Dari tempat teman. Ada apa namanya? Teman ada orang tuanya meninggal, jadi ke sana dulu ke Gandus itu. Iya. Disediakan langsung ke sini. Iya, tadi kan jadi janji setengah empat. Dasar. Ya nggak apa-apa lah. Geser dikit ini kan. Geser dikit. Ini kesibukan hari-harinya apa Bang? Kalau hari-hari pagi itu ngurusi perusahaan sampai sore. Sore ada beberapa tertentu itu ngajar di teknik sipil Taman Siswa. Taman Siswa ya. Siswa. Artinya memang bukan ini lagi ya, bukan asing lagi ya terhadap dunia wirausaha dan wirausaha. Sudah 8 tahun terakhir ini ngurusi bisnis sendiri. Amin. Nah ini Bang, ini kita lagi mengangkat soal kinerja badan usaha milik daerah terkait banyaknya permasalahan di BUMD khususnya di Sumatera Selatan ini. Bang Ferry melihatnya seperti apa sih kinerja BUMD dari kacamata profesional lah dan akademisi? Iya, memang BUMD seringkali kan ada dua tugas, dia itu basicnya dibentuk ada dua tugas. Satu untuk public service, kalau kita bilang itu public service obligation yang fungsinya untuk melayani masyarakat. Cuman di sisi lain dia dibebankan dengan aspek bisnis untuk menghasilkan keuntungan yang ujungnya nanti dibagi di dividen untuk pemasukan PAD itu sendiri. Nah, kinerjanya rata-rata memang di BUMD kita saat ini umumnya masih agak sedikit miris, terutama di Sumsel. Merah lah ya. Merah lah. Kan. Hanya 1-2 BUMD yang raportnya bagus masih surplus. Kalau yang lain masih belum. Itu pun karena belum ada persaingan yang full kompetisi di sana. Jadi, belum ada persaingan full kompetisi aja masih merah. Gimana nanti kalau ada persaingan? Hitam berarti. Masya Allah, bisa jadi kayak gitu kan? Iya. Tapi memang ada anekdot ya semacam apa ya? Memang BUMD itu dibuat untuk merugi. Biar untung, kalau untung malah merugi. Memang. Kira-kira benar nggak seperti itu? Atau memang seperti itu? Harusnya sih salah. Harusnya sih salah. Tapi faktanya benar nggak? Ya, tapi memang faktanya kan kadang-kadang rata-rata ini pun baik BUMN, BUMD. Kalau BUMN mungkin sudah banyak perbaikan. Iya. Di BUMD kita kan memang kita nggak bisa pungkiri lah bahwa namanya BUMD itu orang-orangnya sebagian besar itu titipan. Kita nggak berkaca mau profesional atau enggak ya. Cuma bagaimana ini dititipkan untuk mengelola BUMD. Biar merugi.
Rugi atau enggak biasa nggak dicantumin ya. Cuma targetnya ketika namanya mereka jadi mengelola BUMD itu nggak ada target dikejar keuntungan. Oh gitu ya. Ya, jadi kalau bisa namanya yang penting jalan aja. Seringkali praktik balas budi atau pakai KKN itu terjadi di BUMD. Yang kadang-kala inilah jadi awal kedepannya bumerang sehingga membuat perusahaan itu tidak efisien. Betul, ya betul. Artinya secara kinerja dari kacamata profesional memang masih miris lah ya. Tadi itu seperti kata. Ya, seringkali kayak gitu. Nah, dari sisi bisnisnya, kira-kira BUMD ini menghasilkan PAD nggak? Sejauh ini saya melihat masih sedikit ya. Ada beberapa lah perusahaan mungkin yang bisa menghasilkan PAD. Tapi banyak lah yang tidaknya gitu kan. Kalau untuk di level Sumsel sendiri, sepengetahuan kami baru PDN Tirtamusi yang surplus. Iya. Nah, yang lain masih mengandalkan penyertaan modal dari pemerintah. Nah, itu seringkali penyertaan modal tuh ya dianggap subsidi dari BUMD sendiri. Harusnya memang penyertaan modal pemerintah itu tadi fokusnya untuk public service tadi. Misal kayak contoh, kayak kita pengennya ada transportasi masyarakat di Palembang yang nyaman dan murah. Ya. Nah, tugasnya pemerintah itu memberi penyertaan itu dalam bentuk bus. Bus itulah sebagai modal. Nah, harusnya perusahaan daerah itu bisa mengelola bus itu untuk menutupi biaya operasional untuk public service ini. Dan kedepannya itu bisa menguntungkan untuk bisa menambah armada lebih lanjut. Dan juga syukur-syukur kalau bisa keuntungan itu bisa membagi dividen ke pemerintah. Nah, tapi kan kadang-kala hal itu saat ini belum terjadi. Iya. Karena memang ya mungkin alasan dari pengelola sendiri kan ini kan fokusnya public service, layanan umum, bukan fokusnya untung. Tapi tetap aja namanya BUMD, badan usaha, ya harusnya tetap ada target keuntungan. Dana penyertaan modal itu tidak sedikit loh. Besar. Yang jelas di atas 1 miliar semua. Jelas. Gitu jelas. Kan? Habis setelah itu minta lagi. Habis setelah itu minta lagi. Nah, dana-dana yang ada itu kan kemana? Artinya apakah ini jadi bancaan orang-orang di dalamnya malah? Itu kita nggak tahu, itu sudah mungkin bancaan itu mungkin ranahnya hukum ya. Cuma memang seringkali terjadinya mismanagement itulah sehingga menyebabkan terjadinya inefisiensi. Ketika terjadi inefisiensi itu kan cost biaya membengkak. Biaya membengkak itu akhirnya nggak bisa menutupi operasional perusahaan, sehingga mau nggak mau mengandalkan subsidi lagi. Kayak contoh misalnya, pertama dari segi manajemen itu harus sebisa mungkin sebaiknya itu orang profesional yang paham di bidang terkait. Kayak pertama. Kedua, seringkali inefisiensi itu seringkali banyak pegawai-pegawai BUMD itu kan sebagian besarnya ada tanda kutip titipan. Betul. Titipan. Nah, yang kadang-kala ini jumlahnya itu nggak dibatasin sesuai kebutuhan. Yang penting kalau ada tanda kutip tadi, ya walaupun nggak ada kebutuhan untuk penerimaan, ya diterima aja. Itu kedua. Ketiga, seringkali inefisiensi ini di material untuk pendukung aktivitas produksi. Misal kayak contoh pengadaan barang-barang di BUMD terkait. Itu seringkali biayanya itu terlalu tinggi. Dan itu seringkali membuat cost-nya itu naik. Nah, hal ini ketika terjadi persaingan itu pasti kalah bersaing. Yang itulah menyebabkan akhirnya BUMD itu berguguran. Iya. Nah, itu kalau ada saingan.
yang jadi masalahnya kalau nggak ada saingan, misalnya BUMD ini monopoli, mereka dengan gampang menaikkan harga. Yang jadi korban siapa? Masyarakat. Karena harus menanggung biaya yang lebih besar ya untuk ketidakefisiensi dari kinerja perusahaan plat merah tersebut. Artinya memang BUMD ini saya melihat tadi itu ada 3 hal. Satu, memang untuk orang-orang titipan. Ya. Yang kedua, untuk tim sukses. Ya. Bisa jadi itu yang catatan yang mesti kita superbaiki sama-sama. Nah, kemudian yang ketiga, memang untuk memperbanyak orang. Nah, itu untuk istilah itu mengkaryakan jalur setempat ya. Nah, baru setelah itu orang-orang profesional. Tapi orang-orang profesional ini malah terpinggirkan. Saya dalam 2 hari ini dapat telepon lah dari orang-orang profesional yang dipinggirkan, mengadu ke kita gitu kan. Ya kita tampung aja. Gitu kan. Karena mereka merasa terzolimi. Ya ada sebagian jadi kayak gitu kan. Orang-orang yang benar-benar bekerja di BUMD itu malah dianggap tidak mampu bekerja. Artinya karena tidak sesuai dengan sesuai selera dari bisa jadi penguasa, bisa jadi ini. Emang kondisi itu di Sumatera Selatan atau BUMD umumnya di Indonesia memang seperti itu nggak kira-kira? Nah memang kembali lagi kepada kata mampu ya, atau bagus dalam kacamata konteks pemerintah ini. Mampu dan bagus itu kalau mampu menerjemahkan keinginan penguasa terkait gitu kan, bukan mampu bekerja secara profesional full. Nah itu yang seringkali akhirnya menjadi bumerang bagi kalangan profesional. Ketika dia ada pilihan mau mengikuti secara profesional atau mengikuti yang penting ABS deh, asal Bapak senang, yang penting saya lakuin. Walaupun secara kinerja perusahaan jadinya melemah. Tapi kan kadang-kala di kita ini saat ini yang penting lebih senang itu yang penting ABS saja. Yang profesional berkata yes, no, itu seringkali dianggap nggak mampu. Nah itu yang kadang-kala PR bagi kita. Kita nggak bisa pungkiri memang dalam sistem politik saat ini ujung-ujungnya pasti BUMD atau itu kan ada sisi-sisi bagian untuk tim sukses terkait ya. Tapi mungkin ke depan memang untuk perbaikan harapannya supaya yang tim utama di bidang kayak direksi dan sebagainya diupayakan dipilih dari tim profesional. Bolehlah namanya yang tim untuk level-level komisaris yang nggak terikat langsung. Nah cuma kalau di kita ini saat ini kan kadang-kala umumnya komisaris atau dewan pengawas ya, istilah itu kan dewan pengawas kan. Itu masih yang direksinya seringkali orang politik, dewan pengawasnya masih pegawai aktif. Pegawai aktif yang misalnya punya jabatan eselon di dinas terkait yang masih sangat sibuk. Boro-boro ikut mengawasi perusahaan, dia sibuk ngurus pekerjaan dia masih aktifnya udah repot. Nah, sementara yang bekerja di bidang direksi ini orang-orang politik yang seringkali backgroundnya bukan profesional terkait, betul. Yang jadi problem. Akhirnya menimbulkan banyak kasus-kasus korupsi. Ya itu salah satu. Iya, benar kan, gitu kan. Ujung-ujungnya BUMD ini menjadi tempat korupsi. Salah satu yang paling ramai sekarang mulai dari kasus PDI ya. Itu termasuk mega korupsi. Ya. Nah, kemudian banyak lagi BUMD lain lah yang mungkin sobat Sumsutok mungkin ngerti lah, tahu gitu kan ya. Nah, dengan banyaknya kasus-kasus korupsi di BUMD ini, kalau melihat dari kacamata Bang Ferry sebagai kalangan profesional, tingkat kepercayaan masyarakat itu seperti apa sih sebenarnya? Atau tingkat kepercayaan juga dari kaum profesional seperti Bang Ferry? Kalau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BUMD ini, kan kadang-kala masyarakat ini kan banyak nggak tahu tentang kinerja BUMD. Tahunya setelah ada kasus gitu kan, kayak kejadian misalnya contohnya PDI. Padahal proses itu
setiap orang pun kadang nggak tahu dari mana proses terkait penyalahgunanya itu kan. Nah, seringkali informasi-informasi terkait BUMD ini nggak keluar. Dan kadangkala yang hanya terekspos itu ketika ada kasus saja, atau terekspos ketika minta penyertaan modal negara lagi, atau minta istilah itu subsidi dari pemerintah daerah, baru terekspos misalnya, oh mau beli ini lagi, ini. Memang namanya tuh BUMD kalau misalnya mau beli aset-aset baru kadang-kadang mesti izin pemerintah. Nah, cuma memang kadang-kadang pas beli asetnya aja minta izin atau terekspos kebutuhannya. Cuma pak kinerjanya day to day, bulan ke bulan atau tahun ke tahun, banyak masyarakat awam nggak tahu. Nah, sehingga kadang-kadang kita bukan bicara ke pengetahuan masyarakat tentang BUMD pun tidak tahu ya. Tidak tahu. Apa aja BUMD Sumsel, apa aja BUMD misalnya kabupaten kota kayak di Palembang aja. Mungkin banyak orang tahunya, masyarakat umum tahunya cuma PDAM Tirtamusi. Betul. Iya. Ada pun BUMD lain, misalnya ada yang pengelola bus Transmusi, ataupun ada yang bagian trading, atau masyarakat awam nggak tahu. Padahal itu ada. Ada. Nah itu ketidaktahuan masyarakat itu ya balik sendiri namanya itu harusnya BUMD itu juga mengekspos kinerjanya. Selain PDAM ada nggak yang berani tanda kutip BUMD yang mengekspos kinerjanya? Ya kalau misalnya mengekspos, kita ada 2 ekspos ya. Ada 2 ekspos polesan seolah-olah untung, rekayasa ya. Ya, ada juga yang namanya itu ya intinya itu orang ekspos kan pasti ada sesuatu yang lebih gitu kan. Nah, ketika nggak ada sesuatu yang lebih mau diekspos, kadang-kadang diam aja. Apa yang mau diekspos ya? Nah, padahal banyak kan misalnya kinerjanya apa yang bisa dibantu misalnya untuk supaya namanya itu masyarakat ikut meramaikan zaman bagaimana namanya itu ide-ide baru tentang pengelolaan BUMD, mungkin diajak juga, oh misalnya kita punya BUMD ini kinerja kurang, gimana sih ide-ide masyarakat itu, mungkin kita bisa diskusi lebih luas bagaimana memperbaiki kinerja BUMD ini. Itu mungkin bisa lebih diajak juga masyarakat untuk kasih sumbang saran, walaupun terlepas nanti kebijakan kembali lagi ke pemerintah terkait. Idealnya itu kan. Iya. Tapi masalahnya memang dibuat tidak ideal loh. Karena memang tadi ya kita bisa melihat sendiri kan. Memang dibuat tidak ideal, dibuat tidak menguntungkan. Kalau menguntungkan malah merugikan. Itu sisi lainnya. Sisi lainnya. Ya mudah-mudahan nanti PDAM sebagai contoh itu ya. Ya, PDAM Tirtamusi termasuk contoh yang sangat baik BUMD yang masih untung. Itu karena belum ada persaingan head to head. Kalaupun ada persaingan saat ini ya berbagi wilayah. Cuma kalau ada persaingan head to head, masih banyak juga teknisnya operasional yang mesti ditingkatkan lagi pelayanannya. Dengan banyaknya masalah di BUMD ya. Iya. Kira-kira sebaiknya seperti apa sih BUMD itu dibentuk? Biar juga kepala daerah juga sadar bahwa mereka ini sebenarnya kalau nggak ada perubahan berarti terus-menerus memelihara budaya korupsi juga. Umumnya seringkali kepala daerah kan punya tim ahli, tim ahli terkait, dan rata-rata mereka tahu permasalahan ini dan bagaimana memperbaikinya. Tinggal bagaimana yang paling penting, kunci awal adalah goodwill, kemauan untuk memperbaiki, gimana memperbaikinya. Semua kadang-kadang kita tahu permasalahannya, cuma seringkali keinginan untuk memperbaiki itu hanya seringkali dianggap poles, kata orang di situ kan pencitraan aja. Oh misalnya pemilihan direksinya itu secara terbuka, walaupun ujung-ujungnya tetap aja orang terkait. Iya. Nah, orang dia juga. Benar. Cuma memang namanya itu goodwill-nya itu masih sebatas ucapan, belum pada tindakan. Ya, tindakan dan hatinya ya untuk memperbaiki. Mereka sudah tahu kok permasalahan itu dan bagaimana memperbaiki, karena mereka punya tim-tim ahli semua. Tinggal bagaimana mengeksekusinya aja dengan lebih baik. Oke, pemirsa Sumsel Talk, itu tadi
pembicaraan dari kajian dari Bang Ferry Yuliansyah terkait dengan tentang kinerja BUMD. Untuk kata penutupnya apa kira-kira tentang kinerja ini? Kinerja nih. Ya, harapannya ke depan BUMD ini adalah sebetulnya ini aset kita bersama. BUMD ini sebagai salah satu peluang bagi pemerintah terkait untuk melayani masyarakat dengan lebih baik dan juga sebagai salah satu sektor untuk menambah pundi-pundi PAD kalau dikerjakan dengan baik. Dua hal ini akan terlayani. Kebutuhan masyarakat terlayani melalui namanya itu BUMD ini. Di satu sisi lain pendapatan daerah itu akan bertambah dengan kinerja BUMD yang baik ini. Ya harapannya semoga ini dikelola dengan baik dan kita perbaiki sama-sama untuk nanti kebaikan kita bersama. Amin. Ya. Oke, terima kasih para sobat Sumsel Talk atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.